Shalom kids, good morning, how are you today? Hari ini puji Tuhan kita masih bisa memulai pembelajaran kita kembali di pembelajaran tematik 1B. Nah kids, before we start the lesson today, seperti biasa ya, kita mau berdoa dulu minta Tuhan Yesus pimpin supaya hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yuk semuanya fold your hands and close your eyes, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang baru, buat tubuh yang diberkati, nafas hidup yang baru, bahkan hari yang baru, dan kami masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar tematik. Tuhan berkati ya supaya semuanya berjalan dengan baik. Tuhan berkati kami yang ada di rumah, Tuhan berkati keluarga kami yang mendampingi kami belajar, dan Tuhan memberkati Miss Lia yang akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Berikan kami roh yang dengar-dengaran, duduk diam, tertib supaya setiap materi yang Miss Lia sampaikan bisa kami tangkap dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, nah kids hari ini boleh dibuka dulu buku tematik 1B nya, lalu open page 87 ya, halaman 87. Nah, di halaman 87 kita akan masuk ke subtema 3. Artinya, kalian sudah selesai UH kemarin, subtema 1 dan 2, dan sekarang kita masuk di subtema 3. Nah, anak-anak, di subtema 3 ini judulnya adalah gemar menggambar. Wah, Miss Lia percaya nih pasti banyak banget yang suka menggambar. Miss Lia ini mungkin nggak pinter menggambar, tapi Miss Lia sangat suka menggambar. Jadi buku ini Miss Lia suka banget karena Miss Lia itu suka menggambar, Miss Lia suka bernyanyi, Miss Lia suka menari seperti video-video Miss Lia yang sudah Miss Lia sampaikan ke kalian. Nah, hari ini di subtema 3 kita akan membahas mengenai gemar menggambar. Artinya suka menggambar. Nah, apa sih yang akan kita bahas, Miss? Nah, oke. Sekarang kita lanjut buka halaman 87. Oke, di halaman 87 boleh disimak bukunya. Di situ ada 4 orang anak, yaitu ada Bella, Badi, Yuda, dan Cica ya. Ada Bella, Badi, Yuda, dan Cica. Nah, masing-masing setiap anak, coba kalian lihat, mereka memegang selembar kertas, dan di setiap kertas mereka itu ada sebuah gambar. Tapi yang Yuda ini gambarnya nggak kelihatan ya, jadi kita harus baca teksnya untuk kita tahu apa yang Yuda gambar. Oke, sekarang simak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Saat ini pelajaran menggambar, murid-murid asyik menggambar. Bella menggambar bunga, wah bagus banget bunganya ya. Lalu Badi menggambar kapal, Yuda menggambar rumah, dan Cica menggambar gunung. Nah, anak-anak coba perhatikan, 4 orang anak ini punya gambar yang berbeda-beda walaupun mereka semuanya suka menggambar, tapi gambar yang mereka buat itu berbeda-beda. Bella sukanya gambar bunga ya. Lalu Badi dia menggambar kapal. Yuda dia menggambar rumah, dan Cica menggambar gunung. Artinya setiap anak itu sukanya beda-beda walaupun kalian sama nih. Misalnya nanti Miss Lia kasih waktu di kelas, ayo kalian boleh gambar di selembar kertas, bebas. Wah, pasti ada yang gambar bunga, ada yang gambar rumah, ada yang gambar taman, ada yang gambar hewan. Nah, itu artinya setiap anak memiliki kegemarannya masing-masing, termasuk menggambar sesuatu. Oke, sekarang coba kita buka halaman berikutnya di halaman 88. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca ya bahwa 4 orang anak itu memiliki 4 gambar yang berbeda. Sekarang boleh dipegang pensilnya, kita kerjakan dengan cepat. Tadi ingat nggak siapa yang menggambar kapal? Yang menggambar kapal itu Badi. Coba lihat, betul nggak ya? Hap, betul ya. Berarti tulis di bawahnya sini sayang, Badi, tulis Badi, huruf kecil ya, belum boleh pakai huruf besar. Yang kedua, siapa ya yang tadi menggambar gunung? Perempuan loh, namanya Cica. Betul, tulis di sini Cica. Oke, next. Nah nih, siapa yang tadi gambar bunga ya? Betul, Bella, tulis di bawahnya Bella. Dan terakhir yang menggambar rumah yaitu Yuda. Good, tulis di sini. Oke, jadi Badi menggambar kapal, Cica menggambar gunung, Bella menggambar bunga, dan Yuda menggambar rumah. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di bagian bawahnya, ini easy banget. Kita biasa membahas ini dan Miss Lia percaya kalian pasti masih ingat.
Kalian memberi tanda checklist untuk cara duduk yang benar. Duduk yang benar itu seperti apa, Miss? Yang duduknya tegak, badannya tidak membungkuk, pandangannya ke depan, ya kan? Antara mata dengan buku berapa jengkal? 2 jengkal atau 30 cm. Oke, beri tanda checklist. Gambar yang manakah yang benar? Ya, gambar yang pertama. Beri tanda checklist karena di sini Bella duduknya benar, tapi Muti duduknya salah. Kenapa? Karena Muti badannya bungkuk, lalu antara mata dengan bukunya terlalu dekat, ya, itu dapat merusak mata. Jadi yang Bella diberi tanda checklist, lalu Muti diberi tanda silang karena cara duduknya salah. Oke. Nah, sekarang buka di halaman 89, lihat di bagian paling atas. Ya, di bagian paling atas, di sini ada apa saja? Nah, coba lihat baik-baik. Ada cat air, ya. Lalu ada pensil warna. Lalu ada krayon. Nah, kalian tahu 3 hal ini adalah alat yang digunakan untuk mewarnai. Apalagi selain cat air. Kalau cat air itu, Nak, biasanya menggambarnya itu di kanvas. Kanvas itu adalah media seperti kertas, tapi dia terbuat dari kain yang lebih tebal. Nah, itu kanvas. Lalu kalau pensil warna biasanya medianya itu dilakukan di kertas bisa, di buku gambar bisa, ya, pokoknya jenisnya kertas. Krayon juga sama, dia bisa di kertas, pokoknya lebih bagusnya itu di buku gambar yang tebal gitu, ya, karena kan krayon itu dia lebih tebal daripada pensil warna. Nah, jadi cat air, pensil warna, krayon itu adalah 3 jenis alat yang digunakan untuk mewarnai sebuah gambar. Apalagi selain ini, Nak, spidol. Nah, spidol itu medianya juga bisa di kertas. Biasanya digunakan untuk mewarnai sebuah gambar. Jadi kalau nanti kita ulangan, terus misalnya tanya, misalnya minta nih, sebutkan 3 ya alat yang digunakan untuk mewarnai apa? Pensil warna, krayon, dan cat air. Boleh juga spidol, boleh, ya, itu betul semua. Nah, kalian pasti punya dong di rumah, mungkin ada yang punya krayon saja, ada yang punya cat air saja, ada yang punya pensil warna saja, atau bahkan punya ketiganya. Nah, kalau kalian punya, kalian berarti punya bakat. Kalian bisa menyalurkan talenta kalian untuk kalian mulai menggambar, ya, mencoba-mencoba. Miss, tapi gambarnya masih jelek. It's okay. Belajar itu nggak langsung pinter, tapi belajar itu harus dari nol, dimulai dari bawah, ya. Artinya setiap orang itu, mungkin kalian lihat, Miss, aku suka, kalian tahu kartun-kartun itu, Nak, kayak Doraemon, SpongeBob, apalagi ya, Disney. Nah, semua itu sebenarnya adalah ukiran tangan dari sebuah gambar, baru dia dibuat menjadi sebuah cerita. Jadi animasi itu dibuat dulu gambarnya oleh orang yang sangat kreatif. Nah, mereka itu nggak langsung bisa bikin bundar gitu, ya, enggak. Tapi mereka itu benar-benar belajar dari awal, ya. Jadi tidak semua yang kita lihat itu kayaknya dia langsung bagus, berarti dia langsung pintar, ya, Miss. Enggak, mereka memulai semuanya dari awal, dari bawah, dari nol. Nah, oke. Sekarang lihat, nah, di bawahnya sayang, di bawahnya ini sebenarnya ada percakapan, tapi percakapannya ini harusnya kita berdua, ya. Tapi karena kita tidak ada, jadi Miss Lia yang akan bacakan di bawah, ya. Jadi ada percakapan mengenai Shiva dan Badi. Shiva bilang gini, "Badi, apa yang kamu gambar?" Nah, Badi bilang, "Aku menggambar kapal." Lalu Shiva bilang, apa alat untuk mewarnai gambar kapal?" Terus Badi bilang, "Aku menggunakan krayon." Nah, saat ini Badi memilih krayon untuk digunakan mewarnai gambar kapalnya. Tapi kalau dia mau pakai pensil warna bisa nggak? Bisa. Dia mau pakai cat air bisa nggak? Bisa. Tapi kalau cat air lebih tepatnya di kanvas, ya. Oke. Nah, misalnya lanjut lagi. Sekarang coba lihat di halaman 90. Nah, di halaman 90 itu, nah, di sini ada gambar, ya. Nah, ini yang tadi misalnya bilang, ya. Jadi semua orang itu nggak langsung dia bisa menggambar, tapi dia melalui sebuah proses. Contoh, misalnya ini gambar kucing, ya, sayang. Awalnya dia bikin dulu lingkaran untuk badannya, kaki-kakinya, lalu kepalanya, baru ditarik garis untuk menghubungkan antara kepala dengan badannya. Nah, baru jadilah seekor kucing. Lalu sama seperti bunga, bikin dulu tangkainya, ya, dan kepalanya, baru dikasih kelopak-kelopaknya dan daunnya, baru jadilah sebuah bunga yang sudah diwarnai dengan cantik. Artinya kalian itu
bisa belajar menggambar mulai dari nol. Jadi nggak semuanya itu nggak langsung jeng jeng tiba-tiba dia jadi gambar kapal misalnya, enggak, tapi harus mulai dulu dari bikin pola, tarik garis ya kan, baru bikin misalnya kapalnya mau ada tulisan namanya gitu ya, ditulis namanya. Nah itu hal-hal seperti itu sebenarnya proses, jadi kalian tidak usah khawatir kalau kalian gambarnya masih jelek gitu ya, nggak apa-apa, semuanya itu belajar. Nah untuk bagian yang ini hanya Miss Lia bahas seperti tadi, ini kita skip karena ini harusnya dikerjakan di sekolah. Jadi kita skip ke halaman 91. Nah di halaman 91 di situ ada bacaan mengenai menggambar di tepi sungai. Boleh disimak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Bella berlibur di rumah kakek. Di belakang rumah kakek ada sungai. Ayah mengajak Bella menggambar di tepi sungai. Di sungai ada kerbau sedang mandi. Di atas punggung kerbau ada burung bangau. Bella dan ayah menggambar di tepi sungai. Bella menggambar kerbau dan bangau. Kerbau dan bangau terlihat rukun. Nah anak-anak, jadi saat itu Bella dan ayahnya pergi ke rumah kakek. Di belakang rumah kakek itu ada sebuah sungai. Dan ayah mengajak Bella menggambar di situ untuk mendapatkan inspirasi. Nah, saat itu di sungai ada seekor kerbau, yang di atas kerbau itu ada bangau, ya, burung bangau. Nah, kerbau ini lagi mandi, lalu di atasnya ada burung bangau. Nah, mereka terlihat sangat rukun walaupun mereka berbeda apa ya, Nak? Berbeda jenis gitu ya. Jadi yang satu kerbau, yang satu burung, tapi mereka saling mengasihi. Nah, sekarang anak-anak, kita akan isi titik-titik di bawah ini 1 sampai 5. Boleh pegang pensilnya, kerjakan dengan cepat. Mari kita bahas. 1. Hari libur Bella pergi ke rumah Good nenek. Tulis NENEK, nenek. Oke, kalau kecepatan di pause ya sayang. Number 2. Ayah mengajak Bella menggambar di mana tadi? Di sungai atau di tepi sungai? Betul, di tepi sungai. Tulisnya tepi sungai karena D-nya sudah ada ya. Jadi tulisannya tepi sungai. Oke, number 3. Di sungai ada titik-titik sedang mandi. Siapa tadi yang sedang mandi? Betul, kerbau. Tulis kerbau. Oke, number 4. Di atas punggung kerbau ada apa tadi, Nak? Ada bangau. Oke, good. Tulis bangau. Oke, the last one, number 5. Kerbau dan bangau terlihat, yes, rukun. Good. Oke, sekarang buka halaman berikutnya. Nah, di halaman 92, ini sayang, di halaman 92 sampai 93 ini kita skip ya. Kita lanjut, nah 92, 93 kita skip. Lalu lihat, misalnya udah pernah bilang ya Nak, kalau PJOK kita skip karena kalian sudah punya buku terpisah. Jadi halaman 94 ini kita skip. Nah 95 yang kita baca hanya bagian yang di bawah ini. Oke, boleh disimak bukunya, misalnya akan bacakan buat kalian. Mengerjakan tugas bersama. Guru memberi tugas kelompok. Tugasnya adalah membuat gambar kupu-kupu. Badi, Bella, dan Muti satu kelompok. Mereka mengerjakan tugas di rumah Bella. Bella menjiplak gambar sesuai pola. Bella dan Muti menggunting kertas warna. Kertas warna dilem pada pola. Badi, Bella, dan Muti bekerja bersama-sama. Semua anak bekerja, tidak ada anak yang malas. Nah, jadi suatu hari Bella, Muti, dan Badi ini dapat tugas dari gurunya bahwa mereka harus membuat sebuah gambar kupu-kupu ya. Nah, tapi karena kerja kelompok itu nanti kalian bisa merasakan kerja kelompok itu ketika kalian sudah kelas besar ya, kalian baru mengerti. Jadi ketika kerja kelompok itu artinya kerjanya nggak sendiri tapi berkelompok, dan tidak boleh ada anak yang malas. Contoh, 3 orang nih, yang satu menggambar, yang satu mewarnai, yang satu menggunting. Nggak boleh yang satu mewarnai, yang satu menggambar, yang satu tidur, atau yang satu makan, yang satu main. Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi bekerja sama itu, bekerja kelompok itu artinya bekerja sama, harus saling membantu satu dengan yang lain supaya tidak timbul pertengkaran dan supaya kalian tetap rukun gitu ya. Oke. Nah, sekarang jadi kita udah mengerti ya, nah artinya bekerja kelompok itu adalah bekerja sama,
mengerjakan pekerjaan bersama-sama dan tidak boleh ada anak yang malas supaya tidak timbul pertengkaran tapi tetap hidup rukun. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, lihat ya di halaman berikutnya. Kita langsung baca saja yang bagian bawah ini. Ada 2 buah gambar yang berbeda ya nak. Yang pertama ini tadi gambar Bella, Badi dan Muti yang bekerja. Lalu yang di bawahnya ini ada Lana, Dino, dan Denny. Oke, Miss Lia baca dulu gambar yang pertama, kalian boleh simak. Bella menggambar pola. Muti memberi lem pada kertas warna. Mereka asyik bekerja. Badi juga tidak mau kalah. Badi mengerjakan tugas yang diberikan. Badi asyik memotong kertas. Bagaimana menurut kalian sikapnya Badi? Gimana sikapnya Badi? Di saat dia lihat teman yang kerjain sesuatu, dia nggak mau diem aja. Dia mau bantu. Menurut kalian sikapnya good or not good? Good ya, sikapnya Badi itu sangat terpuji karena dia mengerti bahwa kerja kelompok itu artinya mengerjakan tugas bersama-sama dan dia tidak bermalas-malas. Tapi coba kita perhatikan di gambar yang kedua. Simak ya. Guru memberi tugas pelajaran kerajinan tangan. Denny mengundang Lana dan Dino mengerjakan tugas di rumahnya nih. Jadi ngerjain tugasnya di rumahnya Denny nih. Yang ngundang Denny. Denny bilang, Lana, Dino ayo kerjainnya di rumah aku aja gitu ya. Tapi ketika Lana dan Dino sedang mengerjakan tugas, Denny malah bermalas-malasan. Denny tidak mau ikut membantu tugas. Denny alasannya bilang gini, kan udah ngerjain di rumah aku, jadi aku gak usah kerja dong. Nah, menurut kalian sikapnya Denny itu good or not good? Not good. Kenapa? Karena Denny itu dia oke, kita mengerjakan tugas di rumahnya Denny, tapi artinya Denny juga harus ikut membantu ya nak. Denny nggak boleh bersikap bermalas-malasan hanya karena teman-temannya sudah mengerjakan tugasnya di rumahnya dia, itu tidak baik. Jadi walaupun kita kerja kelompok, intinya kalau kerja kelompok itu harus mengerjakan bersama-sama, tidak boleh mengerjakan sendiri atau ada yang malas, tidak boleh ya, supaya tidak timbul pertengkaran dan tetap menjaga kerukunan dalam kalian berteman. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang buka halaman sebelahnya. Nah, ini seperti tadi, nah ini easy banget ya. Kita hanya memberi tanda checklist untuk sikap duduk yang benar dan tanda silang untuk sikap duduk yang salah. Oke, di gambar yang pertama, yang mana ya sayang yang benar ketika kita sedang duduk? Bagaimana yang benar? Coba lihat, ada 4 gambar ya. Yang pertama dia bungkuk, sudah pasti dia salah, boleh disilang. Lalu yang kedua, lihat nih, bagaimana cara dia membalik buku, benar nggak? Benar ya, karena dia membalik bukunya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dan dia juga duduk dengan tegak ya. Jadi boleh diberi tanda checklist. Lalu yang mana lagi? Duduknya tegak nih, buka bukunya jarak antara mata dengan buku 2 jengkal atau 30 cm. Benar atau salah? Benar, checklist. Jadi yang pertama silang, yang kedua checklist, yang ketiga checklist, yang keempat coba lihat. Ini membaca buku yang salah nak. Miss, tapi kan dia duduknya tegak. Kok salah? Iya. Jarak mata dengan buku itu tetap harus 30 cm. Artinya tidak boleh buku ini dalam kondisi berdiri. Berarti dia sudah tidak 30 cm lagi ya. Jadi kalau kita membaca buku 30 cm itu seperti gambar yang ketiga. Oke? Jadi yang pertama silang, yang kedua checklist, yang ketiga checklist, dan yang keempat silang karena dia salah posisi memegang buku. Oke? Jadi ini silang. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian bawah. Beri tanda checklist untuk cara memegang pensil yang benar dan silang untuk cara memegang pensil yang salah. Coba lihat yang mana yang cara memegang pensil yang benar, yaitu yang pertama diapit oleh ibu jari dan telunjuk. Ini benar ya. Tapi kalau yang kedua benar atau salah? Salah, karena dia memegangnya seperti ini. Nah, berarti yang ini silang. Yang pertama checklist, yang kedua silang. Oke. Nah, sekarang boleh buka halaman berikutnya nah, di halaman 98. Oke. The last page. Nah, ini adalah halaman terakhir sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Gambar Miss Lia agak gelap ya, nak? Oke. Pembelajaran hari ini, nak, kalian sangat gampang. Jadi yang pertama, di kotak yang berwarna kuning ini ada beberapa jenis garis. Ada yang lurus ya, ada yang melengkung, ada yang agak runcing gitu ya. Nah, ini kalian tebalkan lebih dulu. Oke, kalian mengikuti pola ini. Lalu yang bagian bawahnya diapain, Miss?
kalian membuat serupa. Contoh ya, nah ini garis lurus ke bawah. Berarti setiap kotak yang kosong kalian bikin garis lurus ke bawah. Miss dititik-titikin, tidak usah. Langsung tarik garis, seret terus. Lalu yang kedua ini garis lurus ke samping tapi dia ada 4 berjajar ke bawah. Nah ini kalian bikin di sebelahnya, diisi kotaknya. Lalu yang di bawahnya ini sudah ada letter U, titik-titik, ini kalian tebalkan ya. Lalu yang berikutnya, nah ini ada yang melengkung-lengkung, ada yang zigzag-zigzag. Ini dibikin lagi serupa di kotak berikutnya, begitupun yang bagian paling bawah. Oke. Nah, hari ini yang difotokan ke Miss Lia hanya bagian yang belakang saja ini. Di halaman-halaman yang sebelumnya tadi tidak perlu dikirim ke Miss Lia ya, karena kita hanya membahas cara lisan, walaupun ada yang ditulis tapi tidak perlu dikirim. Oke, kids, thank you for today. Thank you buat duduk rapi, tetap mau belajar dengan baik, bisa bekerja sama dengan mama dan papa. Pokoknya semua yang terbaik buat kalian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker, sering makan sayur dan buah. Kalau kalian sudah sering makan sayur dan buah, berarti keluar rumahnya harus lebih safety kalau kalian memang ada urusan untuk keluar ya. Tetap berdoa biar bangsa Indonesia segera pulih dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, bye-bye.